Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, jadi pada kesempatan ini Ketua akan memulai pembelajaran tentang coding dan artificial intelligence. Jadi anak-anak, sebelum Ketua mulai proses pembelajaran hari ini, Bapak meminta Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ketua kelas bersama berdiri. Ayo, bersama berdiri di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mari. Yesus, sekarang mau belajar, kini kami datang, bukalah otak kami agar apa yang dikasih oleh para guru kami bisa menjawab dengan baik. Karena terus berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Dan untuk menambah semangat, Ketua akan ice breaking. Sama diri, ayo. Ketua tanya hari ini menjadi lebih semangat kan? Iya, Pak. Jadi ketika Bapak bilang tepuk tangan belajar hari ini, Anda tepuk tangan 3 kali. Bapak ulangi 3 kali. Siap? 1, 2, 3. Tepuk tangan belajar hari ini. Tepuk tangan belajar hari ini. Tepuk tangan belajar hari ini. Oke, terima kasih semakin itu. Coba semangat kan? Mantap. Sekarang baru mengecek absensi ya. Baik, pertama dari Dona masuk. Hadir, Pak. Hadir. Nina. Hadir. Rosina. Hadir, Pak. Hadir. Berti. Hadir, Pak. William. Hadir, Pak. Hadir. Juliana. Hadir, Pak. Alan. Hadir, Pak. Eden. Hadir, Pak. Rio. Hadir, Pak. Semua hadir, semua orang. Iya, Pak. Baik, terima kasih ya untuk kehadirannya. Jadi kamu siap kan? Siap kan? Siap, Pak. Kita akan kembali hari ini tentang coding dan AI, artificial intelligence. Baik anak-anak, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah kalian simak di sini, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu yang pertama memahami konsep dasar AI, kedua menganalisis kelembapan AI di kehidupan nyata, tiga menerapkan AI sederhana dengan tools berbasis proyek, keempat mengembangkan kreativitas melalui ide solusi berbasis AI. Sudah AI kan artificial intelligence. Jadi sebelum kita mulai dulu, Bapak akan mengecek pengetahuan kalian tentang AI. Untuk itu Bapak melakukan post test. Post test ini dia 5 soal ya, yang ganda. Jadi kalian isi saja. Nanti Bapak lihat pengetahuan kalian sejauh mana tentang pengetahuan coding dan AI. Waktunya silakan. Langsung aku jawab ke mana? 2, 3, pas semua. Waktu tepatnya 2 menit aja lah. Langsung silakan aja. Oke, silakan aja ya. Waktu 2 menit. Yang cuma gampang saja, pasti kalian kan sering main TikTok, YouTube tuh, biasa AI itu merupakan yang hal itu. Halo Pak Guru, selamat pagi. Pak Guru, besok ada sementara UJT di SMK, saya itu sudah selesai. Iya. Sisa 1 menit. Buat silang.
Sampai sudah? Mari tunggu. Cepat, cepat. Kan cuma pengetahuan awal saja, rapid test saya. Kalian kan nanti main media sosial tuh pasti tahu lah. Maju. Selamat pagi. Bisa bu, silakan kan. Pak, di SMK servis iya Pak, ya. Langsung. Hah? Langsung. Sabar, saya lihat kan. Ini nomor 1 itu. Salah satu ya kalian. Nah, ini nomor tuh. Lumayan lah. Oke. Pengetahuan awal dari 5 soal tadi ada yang benar 3. Jadi saya Bapak mengapresiasi ada kalian sedikit mengetahui tentang AI dan codingnya. Baik anak-anak, Bapak lanjut. Nah, jadi Bapak tadi lihat dari hasil kursus kalian, Bapak mau berikan pertanyaan dulu. Siapa sini yang sudah pernah menggunakan AI? Siapa? Angkatan? Oh iya, coba Yuliana. Apa yang pernah kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pernah digunakan apa tadi? Coba kuat suaranya kuat supaya AI adalah membuat filter gambar. Oh iya, coba tepuk tangan dulu. Jadi teman pernah menggunakan filter gambar ya, misalkan aplikasi membuat wajah menjadi putih kan? Atau menjadi kartun gitu, ayat itu filter gambar. Kalau dia pernah pakai AI? Pak, Contoh apa tuh? YouTube Pak mencari video lucu. Oh, contoh di YouTube kan? Iya Pak. Video YouTube. Oh iya, ketika mencari langsung itu otomatis sama kan? Iya Pak. Iya. Betul itu termasuk AI juga teknologi. Kalau dia apa? Itu Pak TikTok gimana? mencari video lucu. Oh video lucu. Oh iya. Jadi apa yang kalian Mas jawaban tuh memang itu berkaitan AI kan? Iya Pak. Di YouTube atau di TikTok tuh bisa. Atau pakai filter kamera. Oke. Nah ini kalian lihat di slide konsep dasar AI, pengertian AI. AI itu adalah kepanjangan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam bahasa Indonesia. Adalah sebuah bidang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin atau program komputer yang dapat meniru kemampuan intelektual manusia. Secara sederhana, AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti dilakukan manusia. Jadi AI ini mesin yang dibuat bisa berpikir seperti manusia. Kalau ini manusia nih, AI itu benda mati. Tapi kenapa dia diciptakan untuk bisa berpikir benda mati? Itu bisa berpikir seperti manusia. Artinya dia punya intelijen. Dia punya kecerdasan dalam sini. Benda mati punya kecerdasan dalam itu yang disebut dengan AI. Nah, cara kerja AI itu pertama dia mengumpulkan data dulu, gambar, teks, suara, dan lain-lain. Kedua, dia belajar dari data-data tersebut dengan algoritma machine learning. Itu artinya begini. Algoritma itu ketika saya berkedapat dengan mulai dari Amerika, saya berkomunikasi dengan bahasa Inggris, toh otomatis lah. Tapi kalau saya dengan mesin robot, saya harus menggunakan bahasa mesin. Nah, bahasa mesin itu disebut dengan
hikmah. Dan juga ketika mengambil keputusan, misalnya pengen remaja atau memberi jawaban. Jadi contoh AI yang kita pakai di sekolah itu mesin asepsi sana di ruang komputer itu. Nah itu dia, ketika Bapak datang, saya datang absen pagi, saya mesti mengadap saya wajah nih kayak mesin itu. Nah itu dia, nah Gemini, terus ada ChatGPT dan Google Studio. Nah, untuk semua tahun praktek bagaimana menggunakan Gemini AI, Bapak akan berikan sedikit pengertian tentang Gemini. Gemini AI adalah kecerdasan buatan Google yang dirancang untuk memahami, memproses dan menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk termasuk teks, gambar, kode, audio, dan video. Nah, ketika kita memasukkan teks, dia akan memproses. Tapi ini dia dibuat oleh kan? Terus di Google. Alamat masuk ke Gemini itu www.gemini.google.com. Coba buka di HP kalian. Ada awal terkonek sama kan? Nah, coba buka Gemini, masuk di Chrome, ketik itu. Terus di Google aja Gemini AI, munculkan. Nah, sebenarnya kita pakai menggunakan Gemini AI. Kedua ya, kita menggunakan itu ChatGPT. Sama dengan kita fungsi sama dengan Gemini kan? Berbasis AI berbasis model bahasa besar language yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT mampu memahami dan menghasilkan teks seperti manusia berdasarkan perintah prompt yang diberikan oleh pengguna. Dia berbeda dengan Gemini, dia bisa memproses teks, gambar tidak bisa. Sesuai ketemu perintah yang katong berintah atau prompt atau memerintah dia bikin apa dia bisa. Dia berbeda dengan dia kayak general gitu. Jadi katong pakai itu Google Studio. Google Studio ini buatan dari Google juga. Google Studio adalah platform web yang dirancang untuk membantu pengembangan dan AI berdasarkan eksperimen, membuat prototipe dan membangun aplikasi dengan model generatif dari Google seperti Gemini. Ini adalah lingkungan pengembangan yang cepat dan mudah digunakan tanpa perlu menginstal perangkat lunak. Jadi saya gunakan Google Studio ini seperti membuat dari gambar jadi video. Coba bayangkan dari gambar image biasa ini bisa menjadi video yang bergerak. Itu saya sering pakai Google Studio. Nanti kalian coba praktekin. Dasar dalam penggunaan AI itu sebenarnya adalah Anda menggunakan prompt. Prompt itu perintah ya. Anda jatuh belajar itu prompt. Prompt adalah instruksi atau perintah yang kamu berikan kepada AI supaya AI tahu apa yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, prompt adalah teks yang kamu tulis untuk memandu AI menghasilkan jawaban, tulisan kode atau gambar sesuai keinginan. Jadi kalau menggunakan Gemini, ChatGPT, Google Studio itu kita pakai perintah. Namanya prompt. Nanti kita pakai lokasi. Ini tips-tips lah dalam menggunakan prompt. Cara menggunakan prompt pada Gemini atau ChatGPT. Saya contohkan ya, misalkan apa sungai terpanjang di dunia? Oke, saya akan buka. Coba saya buka ChatGPT. Anda buka Gemini ya, Gemini. Saya buka Gemini, masuk di Chrome sini. Sorry. Anda ke sini, buka di HP Anda, masuk di Google Chrome, baru ketik Gemini. Pencarian saya Gemini AI ini. Muncul sini halaman pertama nih. Google Gemini.google.com. Anda buka.
Muncul itu. Iya, Pak Guru. Jadi Anda kan sudah login kan dengan akun Anda masing-masing kan? Misalkan dia suka bukan, ada peta. Misalkan saya ingin mengetahui from tadi sungai terpanjang di dunia, saya tidak tahu nih. Misalkan ada Bapak Guru tanya, apa sungai terpanjang di dunia? Saya tidak tahu. Saya cuma menggunakan AI dengan menggunakan perintah tadi, prompt tadi. Maka saya buka game ini, kalau saya tulis buatkan atau sabar apa sungai terpanjang dunia, saya ketik di bahasa ini apa sungai terpanjang di dunia, baru saya kirim atau tekan enter aja, kirim ini nih logo ini Iya, Pak Guru. pesawat nih, atau tekan enter. Langsung AI-nya mencari dia. Jawabannya hasil ini. Orang nggak punya kan? Ya. Sungai terpanjang dunia adalah Sungai Nil yang membentang dari dunia Afrika, panjangnya sekitar 6.060 km dan melewati 11 negara. Betul tak? Sungai Nil tak? Ya, Pak. Jadi ini dia berpikir seperti apa? Manusia. Padahal dia mesin. Dia pakai kode. Karena di laptop ini mesin ini. Kenapa dia bisa tahu jawaban? Itu karena dia pakai disebut AI. Dia sudah diprogram seperti berpikir seperti manusia. Jadi dia pintar mau tanya apa saja tahu. Tuh? Paham tak? Ya, Pak. Oke, saya lanjut. Contoh lagi problem kedua. Buatkan sebuah esai tentang manfaat tomat bagi kesehatan. Saya lanjutkan. Saya misalkan ada dari guru mata pelajaran biologi menyuruh Anda untuk mencari manfaat tomat bagi kesehatan. Anda letakkan ada betul. Anda pikir saya tanya, saya buka gini atau begini, saya masukkan prompt tadi. Tulis, buatkan. Saya esai tentang manfaat tomat bagi kesehatan. Tekan kirim, enter. Sudah tes? Coba lihat tes dulu. Siapa? Hayden? Rio dan siapa yang ada HP? William akan ada HP, coba tes. Ketik tadi di game ini, Ya, Pak. manfaat tomat bagi kesehatan muncul kan? Ya, Pak. Dia punya jawaban tak? Esai tak? Ini nih, esai ini. Akan Anda ada tugas tentang biologi tak? Ya, Pak. Tinggal cari pakai AI dari game ini. Jawaban muncul. Kalau saya ketemu itu sebagai apa? Sebagai asisten kembali begitu. Kalau tinggal tanya dia kan, pertama row. Misalkan saya guru sains, saya akan membuat perintah kepada ChatGPT atau gini bahwa ChatGPT adalah guru sains. Jadi saya asisten itu ya dari gini atau gini. Saya guru informatika, saya tugas kita sebagai seorang itu sebagai guru informatika. Itu namanya guru atau konteks. Kita menggunakan keinginan kita menjadi seorang apa, menjadi sebuah apa, tergantung kita profesi kan? Ya, Pak. Kedua, taks aturan kedua tuh. Tugas yang kita berikan pada ChatGPT atau gini, apakah ini membuat lagu, puisi atau model aja? Besi kalimat perintah dan menggunakan kata kerja aktif seperti tuliskan, buatkan, gambarkan, carikan, animasikan, dan lain. Jadi kasih tugas, misalkan tolong buatkan, tolong tuliskan saya. Itu tugas untuk ditugaskan, buatkan, tuliskan, bagi kata kerja itu, carikan, gambarkan, dan kita menugaskan asisten tadi. Dia melakukan taks tugas tadi, buatkan, tugaskan, carikan. Itu aturan kedua. Ketiga itu output atau format. Hasil yang kita inginkan dari ChatGPT atau misalkan kamu membuat puisi dengan ton kata-kata yang romantis, lucu.
kita ingin hasil outputnya atau formatnya outputnya seperti apa. Jadi dia punya format atau hasil itu seperti apa. Misalkan saya sebagai seorang puisian, saya sebagai seorang penulis, itu dulu pertama teks. Tolong buatkan saya puisi dengan kata-kata lucu. Berarti dia punya format outputnya lucu. Nah, jadi perintah prompt tadi dia sudah masuk dalam teknik RTO karena di situ ada rule konteks misalnya saya sebagai seorang penulis aku. Terus teks itu tolong buatkan saya, terus outputnya buatkan saya puisi dengan kata-kata lucu. Jadi satu prompt itu usahakan teknik RTO itu masuk. Nah itu Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan menempatkan teknik RTO tadi. Ada rule, ada teks, ada output. Paham kan? Ya, Pak. Sekarang coba kita tes. Contoh, ini kan setelah satu datang kan, nomor pulang PKR, jadi mau buat laporan praktek kerja. Nah, dong bisa menggunakan AI, bisa mau pakai Gemini AI. Nah, dong masukkan prompt ini. Sebagai seorang siswa kelas 12 yang menempuh jurusan ternak unggas, misalkan atau jurusan perikanan Ya. buatlah laporan praktek kerja industri yang membahas tentang unggas. Buatlah laporan ini dilengkapi sistematika beserta uraian. Jadi dari prompt ini kita bisa melihat arah teknik RTO yang masuk. Misalkan warna ungu ini dia masuk dalam rule. Sebagai seorang siswa kelas 12 itu dia rule, dia taksa, dia rule. Perantau, baru. Terus warna hitam ini, saya dapat ini dia masuk dalam teks perintah buatkan atau tuliskan. Nah, sedangkan warna kuning ini dia masuk dalam outputnya. Coba kita tes, apakah hasilnya ada di Gemini tidak? Kita tes ya. Nah, ini promnya saya copy saja menggunakan teknik RTO ini. Nah, Anda masuk di ChatGPT, Anda ketik ini. Nah, prompt ini. Ini. Nah, buatlah saya gambar seorang laki-laki Asia sedang mengendarai motor. Sudah? Ah, baru saya tes. Sudah tahu? Sudah hafal? Alam sudah? Dia sudah? Siapa yang pakai? Tiga sudah? Ah, saya tes, apakah betul bisa jadi gambar enggak? Teks ini apakah bisa jadi gambar tidak? Saya kirim. ChatGPT dalam proses. Apakah dia menjadi gambar atau tidak? Tapi tergantung jaringan aja. Jaringan. Di proses. Kita berat sih kalau mau dari teks ya digambar dari mana? Tapi kadang-kadang ini contoh hasil dari mana saya bikin dari prompt tadi. Ini gambar ini jadi dari teks tadi dia jadi gambar kayak begini. Nah ini dia, ini gambarnya seperti begini. Gambarnya saya ulangi. Kalau di HP kayaknya cepat gitu. Coba. Coba lihat. Salah proses. Kalian sudah?
buka terjepit. Iya, mulai tadi. Dia masih prosesnya, ya. Semua jadi nih. Loading. Lagi jadi kan? Jadi. Terjepit. Jadi apa? Sudah. Sama-sama. Cepat kalian cepat. Kasih lagi ya. Begitu ada tulang. Dia ada proses. Bukan terdik tulang. Sudah jadi. Anak-anak lihat. Kalau dia sudah proses, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini hasilnya. Dari form tadi, buatan saya seorang kreasi sedang mengendarai motor. Maka teks tadi dia akan convert menjadi gambar seperti ini. Gambarnya macam-macam sih, bukan kayak seperti ada yang menilai lagi, tergantung AI-nya yang buat kan. Ini masih proses ya. Ini bahasa kita lanjut. Bagaimana? Waktu lanjut saja kita sambil menunggu hasilnya. Kita akan lanjut bagaimana mengedit foto menggunakan AI. Jadi Anda punya foto sudah ada nih. Misalkan Anda foto di depan kelas itulah, Anda foto di kelas. Jadi Anda ingin foto itu bisa bermain biliar. Misalkan Anda foto nih, Helen foto, dia foto di tag. Tiba-tiba Helen foto itu ada bermain biliar, ada orang yang dari motor terserah keinginan. Anda bisa menggunakan prompt. Buka lagi ini, lalu pilih tanda plus dan pilih upload foto atau file. Cari dan masukkan foto Anda lalu masukkan prompt. Ubah foto ini menjadi sedang membungkuk di atas meja biliar yang akan menyodok bola biliar dengan latar belakang beberapa meja biliar dan orang bermain biliar. Jangan ubah wajah, gunakan wajah di foto. Itu contoh promptnya. Coba kita tes. Jadi dari foto biasa dia bisa menjadi bermain biliar. Di sini saya pakai Gemini AI ya. Jadi untuk memasukkan foto, Anda pilih ini. Anda pakai ini, pilih tanda plus, lalu upload file. Jadi upload file itu Anda mengupload foto yang sudah ada. Misalkan, saya akan foto ini, saya upload nih. Ini foto ini saya buat pakai lagi, terjadi. Sudah ada filter foto. Nah, dia loading proses. Kita lihat yang ini jadi berubah. Satu jaringan nih. Jaringan bagus, cepatnya. Coba Anda ya buka Gemini, kalau Anda foto biasa, dia bisa di media biliar. Nah, coba
Coba kasih masuk foto Anda lah. Apa betul wajah asli muncul? Pasti wajah asli muncul. Nah, itu cara mengedit image di Gemini. Nah, cara mengedit foto menggunakan Gemini AI. Oke, kita lanjut. Jadi kita sudah membuat teks ke image, kita sudah membuat mengedit foto menjadi mengedit foto di AI. Sekarang kita akan lanjut ke membuat image menjadi video, membuat foto menjadi video. Jadi kita gunakan AI ya. Di sini ChatGPT dan Google Studio AI. Caranya, buka ChatGPT lalu masukkan prompt. Buatkan saya gambar seorang laki-laki Asia sedang mengendarai motor. Kalau tekan kiri, maka gambar Gemini AI atau ChatGPT akan menghasilkan sebuah gambar laki yang sedang mengendarai motor. Ini tadi barang saya sudah bikin. Ini tergantung jaringan Kalau di rumah jaringan bagus. Nah, ini gambarnya nih. Ini gambarnya. Tadi barang saya bikinnya pakai ChatGPT jadi teks tulis. Baru saya masuk ke Google Studio AI. Anda buka. Masuk pencarian. Ketik Google Studio. Google Studio. Kalau ini masih proses Kalau ini sudah datang. Ini memang topnya. Jadi coba lagi. ChatGPT ini dia juga ada lambat sebetulnya. Sudah buka Google Studio. Ini yang urutan pertama nih, buka. Apa betul? Gambar bisa menjadi video atau tidak? Sudah, kita bilang begini. Anda pilih get started. Get started kalau di HP itu di situ. Muncul Google Studio. Anda pilih ini generate media. Sorry, batu. Pilih generate media. Anda pilih view. Generate media sudah Anda pilih view. Langkah-langkahnya itu. Baru Anda masukkan foto tadi. Foto yang kreasi dari motor tadi. Klik sini. Add image to prompt. Pilih upload image. Nah ini. Sudah, image-nya sudah masuk, kita masukkan promptnya. Apa yang kita inginkan dari gambar ini sehingga dia bisa bergerak. Dari foto pengendara motor ini dia bisa bergerak. Kita buat promptnya. Ini promptnya. Seorang laki-laki mengendarai motor sambil tertawa bahagia. Apakah dia bisa bergerak? Kita masukkan promptnya di Google Studio. Seorang laki-laki mengendarai motor sambil tertawa bahagia. Saya copy, saya paste di sini. Kalau di atas ini, kan fotonya tadi sudah foto biasa tadi. Baru saya run. Saya pilih dulu aspek ratio sini. Mau masing-masing dia landscape atau sebenarnya portrait. Saya pilih portrait aja, kata. Baru di sini ada settingannya aspek ratio durasi. Mau pilih berapa? Maksimal sini 8 second, 8 detik. Saya pilih frame-nya 2 fps, output resolusi 720p. Ini dia default tinggal kita rubah di rasio dengan durasi saja. Sudah baru Anda run. Dia proses apakah gambar tadi menjadi video. Mudah-mudahan jaringan bagus.
Ini anak-anak jadi coba kita tes. Apakah memang betul dia bisa bergerak? Jadi kan? Jadi kan? Sambil tertawa, tergantung pun tadi. Seorang laki di dalam motor sambil tertawa. Coba kita tes, dia tertawa atau tidak? Nah, jadi kan? Jadi dari gambar biasa ini gambar biasa ini. Gambar biasa ini. Dia bisa menjadi video bergerak. Tergantung prompt. Keren tak? Kalian coba tes. Oke, silakan coba tes bikin dulu. Bikin tadi. Bikin. Jadi silakan. Baik anak-anak, setelah kalian sudah paham mengenai membuat teks ke image lalu mengedit gambar di Gemini AI lalu membuat gambar menjadi video, sekarang kalian mengerjakan LKPD. Lembaran Mastercita LKPD peserta didik. Jadi ada 3 kelompok tadi. Dalam pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba rapat. Rapat ini kursi. Gambar kursi. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1. Coba lihat. Kelompok 1 ini ada William ini. Sebenarnya membuat S dan N. Bukan namun ChatGPT. Coba situ buat prompt ke tes ini gambar tentang seorang wanita sedang berdiri di pantai. Lalu menurut gambar tersebut masukkan ke Google AI dan buat prompt seorang wanita sedang berjalan di pantai sambil memegang rambut. Jadi Anda bikin gambar dulu. Teksnya promptnya, promptnya tuh tadi bikin
text to image pakai ChatGPT atau Gemini AI bikinnya seorang wanita. Promptnya seorang wanita sedang berjalan di pantai. Sudah ini. Baru dari kamar itu download, Anda masukkan ke Google Studio, bikin prompt. Seorang wanita berjalan di pantai sedang memegang prompt. Apakah kamar itu bisa bergerak atau tidak? Dia berjalan di pantai begini, pantai bergerak. Apakah dia bergerak atau tidak? Begitu kan? Video dari gambar bisa jadi sih. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini. Kelompok 2 Eden. Dia yang sama tuh, pengen. Buat prompt text image tentang seekor anjing yang sedang rebahan di lantai. Jadi teksnya itu promptnya seekor anjing yang sedang rebahan di lantai. Jadi gambar tak ada anjing di lantai nih yang tidur. Baru buat akan cave gambar tadi download masuk ke Google Studio AI lalu kasih masuk prompt. Seekor anjing yang sedang berjalan sambil bergoyang-goyang. Jadi anjingnya ada tidur, tapi dia berjalan, dia bergoyang-goyang. Jadi akan video. Tidak ada, itu yang kelompok 2. Kelompok 3. Promptnya. Buatlah dari teks dulu ke image. Sebuah mobil warna merah. Jadi Anda mengasihkan mobil warna merah dari teks ke image, baru Anda download, Anda masukkan ke Google Studio, Anda buat prompt sebuah mobil warna merah yang sedang berjalan sambil terbang. Jadi mobil warna merah nih, dia ada berjalan baru dia terbang. Apakah jadi dari gambar? Paham tak? Nah, silakan. Oh, menurut media. Ini menurut media sudah. Sini tuh menurut media itu. Jadi baru video. Betul? Nah, baru langsung dimasukkan image tadi. Image baru. Bikin gambar lah, gambar tadi. Jadi coba buka gambar di kertas. Di bawah sini ada terus tanda depan itu dong. Ini untuk ini gambar. Gambar kalau ini dari sini ada apa ini di atas. Sampai sudah. Cepat berpresentasi. Kalian jelajahi Google Studio AI, Gemini, ChatGPT, atau Gemini AI.
Jauh di Pak. 5 menit kan? 5 menit presentasi. Bisa pakai gini saja. Cari di gini jauh. Dari sini foto saya, dari apa? Iya, pakai gini. Anda bisa cari jawaban di itu. Waktu 5 menit. Presentasi. Sudah tulis cari juga, presentasi. Ya, nanti gambar karena jadi bagus jadi. Jadi coba kita itu nggak di sini presentasi. Iya sih. Jadi ya, sedikit lah presentasi. Ya deh, pasti ini kan. Iya. Cari gambar jangan ke bagus proses gambar cari pakai gini cari jawaban di sana. Cepat, pasti 5 menit. Masing-masing presentasi. Apa? Bisa bermusik? Viral, sabe que não?
Diretso di apa di Udah, 1 menit. Di sini yang kelompok 1 ketua yang peserta siapa? Liliana. Kelompok 2 ada. Kelompok 3 ya. Perempuan siapa? Dona presentasi. Sedangkan kami dari kelompok 1 atas nama mempresentasi hasil kami. Baru yang pertama, apa yang terdetek? Kedua jawaban, pertama jawaban, kedua jawaban, yang jawaban baru presentasi. Baru lagi ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di kesempatan. Tapi video ini kita ada fotonya, orang itu terkenal. Foto. Beta balik suami. Beta balik langsung presentasi. Jangan kalau pada di jalan tubuh. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Yuni Ratu. Perkenalkan nama saya. Pertanyaan yang pertama, apa kesulitan yang kamu temui saat membuat model AI? Saya dekat dulu.
atas mencari foto tidak lengkap atau mengandung kesalahan. 2. Bagaimana menurutmu manfaat ChatGPT dan Google AI Studio untuk pembelajaran di masa depan? Untuk pembelajaran di masa depan sangatlah besar dan berpotensi merevolusi cara kita belajar dan mengajar. 3. Jika diberi kesempatan, proyek AI yang ingin kamu kembangkan. Jika diberi kesempatan, ada beberapa proyek yang saya berfokus pada AI untuk konferensi lingkungan. Keberlanjutan. Yes. Dan keberlanjutan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Kami Silakan dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan untuk presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 ada? Kelompok 3? Oke, kita berikan fokus untuk presentasi. Silakan maju presentasinya dan siap diskusi. Baik. Terima kasih teman-teman. Saat ini saya dari kelompok 2 mempresentasi hasil kegiatan sekolah absen lanjut kelas. Saya Ismail Abdullah, ID Matugwani. Nomor 1, apa kesulitan yang kamu temui saat membuat model AI? Jawaban nomor 1, data kurang relatif akurat. Saya data jumlah besar, data tidak kecil, data yang saya terima seringkali tidak sempurna. Bias data, jika data yang saya gunakan menggunakan bias, modal saya akan belajar dan verifikasi bias tersebut. Nomor 2, bagaimana menurutmu manfaat ChatGPT dan Google AI Studio untuk pembelajaran di masa depan? Jawaban: brainstorming dan skenario masa depan. Anda bisa mengajukan pertanyaan terbuka seperti bagaimana teknologi AI bisa mengubah dunia pendidikan dalam 2 tahun ke depan. Nomor 3, jika diberi kesempatan proyek AI, apa yang ingin kamu kembangkan? Jawaban: mengatasi masalah lingkungan, khususnya terkait polusi air. Itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari perwakilan teman-teman yang bersilakan. pas. Kita mau tanya, tadi yang ketiga, ada yang kamu kembangkan tuh? Apa tadi kamu? Lingkungan dan apa? Mengatasi masalah lingkungan, khususnya terkait polusi air. Kenapa? Kenapa bisa jawabnya itu? Kenapa? Kalau polusi air, kenapa? Coba jelaskan. Apa jawaban? Mungkin ada pengalaman saja di lingkungan, mungkin ada air yang tercemar atau bagaimana? Gimana? Jadi caranya bagaimana bikin air untuk mengatasi air yang tercemar kan? Tercemar itu cara bagaimana? Kalau sekarang kenapa ada di sana? Pakai mesin mungkin kan? Mesin yang terintegrasi dengan air. Sehingga air
bisa di sini bisa membuat kita menjadi bingung kan? Ada pertanyaan yang mau buktikan, mau satu. Begitu kita sudah puas untuk kalian kelompok tiga. Kelompok tiga lagi. Kasih hasil. Terima kasih Pak Guru dan Pak Guru telah memberikan waktu kepada Nama? saya Silakan. Ya, soal yang pertama, kamu ini saya akan buat bahkan jumlah yang ada yang kedua, bagaimana menurutmu masalah tidak jawaban mendapatkan penjelasan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, misalnya jika seseorang kesulitan memahami konsep fisika, AI bisa menjelaskannya dengan analogi. Kenapa? Jadi dengan teknik itu, rule tax output rule. Rule Anda AI semua asisten pribadi Anda, dia menugaskan Anda menugaskan dia rule. Tax Anda minta apa? Buatlah tuliskan jadilah. Output mau hasilnya seperti apa? Dari pakai teknik itu. Kalau Anda bisa dalam versi dari teks menjadi gambar kan? Dan kita membuat tadi membuatlah video seorang pria mengendarai motor, maka teks tadi bisa menjadi sebuah gambar. Lalu ketika ingin jadi gambar, misalkan foto saya foto saya ingin foto saya di tempat meja biar saya bisa menggunakan AI pakai Gemini. Terus untuk membuat gambar menjadi video kita menggunakan Google Studio. Jadi gambar yang bergerak menjadi bergerak. Ini tidak bergerak, ini gambar bergerak. Kan ada bergerak. Jadi kesimpulannya anak-anak untuk pembelajaran ini. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang kelanjutan dari yang aplikasi yang dibicarakan lagi. Baik, sebelum menutup kegiatan hari ini kita melakukan speak dulu. Tanya. Semangat pelajaran ini saya bagi sekali. Siap? Siap, semua mengalir ke depan. Semangat pelajaran ini. Semangat pelajaran ini. Semangat pelajaran ini. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum menutup kegiatan pelajaran ini, kita kelas seseorang yang sudah Berti, pimpin doa depan. Mari. Mas, kertas turun ke bawah, berdoa dulu sebelum berangkat dari kelas ini. Kertas turun. Karena engkau sudah mengumpulkan kami dari awal Babi. ini, sekarang kami memperoleh dari Tuhan. Semoga apa yang tadi kami pelajari bisa naik kami dengan baik. Doa ini kami lakukan bersama dengan kenyataan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, semua selamat. Siap. Waktunya kurang Fantastic.
Ikan suka kayak lucu aja.